Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami semua kesempatan untuk berbakti bersama. Kami percaya itu hanya anugerah daripada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau memberkati kami di dalam ibadah ini. Oleh karena itu Tuhan, hati kami siap mau menyembah Tuhan. Berikan kami kepekaan untuk dapat mendengar suara Tuhan. Beri kami hati yang terbuka untuk menerima kata-kata dari Tuhan melalui pujian, melalui doa, dan melalui firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk memberi salam satu dengan yang lain. Ya, ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabar? Semoga Tuhan memberkati saudara. Ya. Bagaimana, sudah rasa hangat? Sudah? Ya. Bapak Ibu sekalian, lagu yang akan kita nyanyikan ini pernah dinyanyikan oleh paduan suara, Goodness of God. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana kebaikan Tuhan itu selalu ada untuk kita, ya, selalu ada dan selalu tersedia bagi kita, bahkan saat kita tidak merasakannya. Mari pada saat kita menyanyikan lagu ini, kita mengingat-ingat satu persatu dari kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan, Dia lakukan di dalam hidup kita.
Ibu sekalian, ibadah kita pada hari ini diselenggarakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Amin. Pada hari ini kita merayakan ibadah Minggu Advent yang ketiga. Bila Bapak Ibu melihat ada 3 lilin di situ, yang hari ini dinyalakan adalah lilin berwarna pink. Ya, pink itu melambangkan sukacita karena Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dan Dia akan datang kembali. Oleh karena itu, dengan hati sukacita mari kita menyambut Dia. Jemaat sekalian, kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sungguh-sungguh dinantikan oleh bangsa Israel. Mereka bukan hanya menantikan seorang juru selamat yang bagi mereka itu adalah seorang penyelamat gitu ya, tapi mereka ingin Yesus itu membebaskan mereka dari penjajahan dan penderitaan. Namun misi Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya membebaskan mereka dari penderitaan dan penjajahan itu, lebih daripada itu, Ia ingin menjadi juru selamat, penyelamat jiwa, penyelamat dari kegelapan dosa dan maut. Dan Tuhan Yesus sudah akan datang ke dunia, nubuat sudah digenapi, dan Ia akan datang kembali. Apakah kita siap menyambut kedatangan yang kedua kali? Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kedatangan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau merendahkan diri-Mu sebagai manusia untuk menyelamatkan kami manusia semua yang berdosa. Kami masih lebih sering mengandalkan diri kami daripada Engkau. Kami lebih sering memuaskan diri kami daripada menyenangkan-Mu Tuhan.
Lagu ini sering dinyanyikan pada saat-saat masa Advent. Lagu yang sebenarnya terlihat sangat kontras di awal lagu dan di akhir lagu. Minta tolong bisa ditayangkan bait pertama. Selanjutnya dikatakan sini menebus umat Israel. Kemudian selanjutnya ada kata-kata berkeluh kesah, berarti ada sesuatu yang berat. Selanjutnya, nah ini kontrasnya, walaupun berkeluh kesah tetapi ada sorakan karena ada rasa percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong, Allah akan menolong. Mari pada saat kita menyanyikan lagu ini kita sungguh-sungguh memperhatikan liriknya dan menjadikan itu sebagai refleksi diri kita. Para murid-murid yang ditinggalkan ini walaupun ditinggalkan tetapi tetap merasa bersukacita. Mengapa? Karena mereka telah bersama-sama dengan Yesus, mereka merasakan kehadiran Yesus dan mereka merasakan pengampunan serta pengampunan daripada Tuhan atas kasih dari Tuhan dalam hidup mereka. Nah, inilah alasan mereka sebagai penyembah Kristus memperoleh sukacita walaupun pada saat itu Yesus meninggalkan mereka. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini. 1, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Seperti juga para murid saat itu, kita juga bersukacita karena ia hadir bersama-sama dengan kita. Karena ia juga memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita melalui ayat ini.
Roma 12 ayat 12. Kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan dalam doa. Kita akan membaca sekali lagi. Saya membacakan tulisan yang berwarna putih, saudara membacakan tulisan yang berwarna kuning. Bersukacitalah, sabarlah, dan bertekunlah. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hai dunia, bersukalah. Mari kita katakan satu dengan yang lain, kita harus mengucap syukur karena Tuhan itu besar. Kita mengucap syukur karena Dia hadir dalam hidup kita. Ya, katakan satu dengan yang lain dengan wajah yang penuh sukacita. Ya, ada sebuah lagu kita akan menyanyikan, dikatakan sini, kau mengubah ratapanku menjadi tarian, karena Dia memberikan kelegaan, memberikan penghiburan, menghilangkan kegelapan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mungkin lagunya agak baru bagi saudara, apa-apa kita bersama-sama belajar. Di dalam kesesakan, kau di kelegaan, di dalam kesedihan,
pujian bagi Tuhan. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, Sang Raja damai, surya hidup yang benar. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, yang di surga disembah, firman Allah yang kekal. Hai bangsa-bangsa, bersukacitalah dan bersorak-soraklah, Sang Raja damai telah turun ke dalam dunia. Terima kasih kepada paduan suara Abigail yang sudah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melihat sebuah gambar di sini. Gambar ini adalah jejak kaki
di atas pasir. Gambar ini menceritakan tentang seseorang yang di dalam mimpinya melihat kisah hidupnya. Pada saat ia melihat kisah hidupnya, di dalam setiap masa hidupnya, ia melihat ada jejak-jejak kaki, sepasang jejak kaki, dua pasang jejak kaki. Sepasang jejak kaki adalah miliknya, dan sepasang lainnya adalah milik Tuhan. Namun dia melihat bahwa pada saat hidupnya mengalami masa yang terberat, masa yang tersulit, pergumulan yang sulit, dia melihat hanya ada sepasang jejak kaki di sana. Dengan kecewa dan bingung, dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kamu kok meninggalkan aku, Tuhan, pada saat masa terberat dan tersulitku?" Lalu Tuhan menjawab, "Anakku yang terkasih, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku selalu hadir bagimu. Apabila engkau melihat sepasang jejak kaki, hanya sepasang jejak kaki, itu adalah saat aku menggendongmu." Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Pertolongannya nyata dan tepat pada waktunya. Apabila saat ini kita sudah mengalami pergumulan yang berat, ingatlah bahwa Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu itu juga ada saat ini bersama dengan kita. Hadir dan mengangkat, menghibur kita. Karena saat ini Ia menggendong kita. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku.
lagu yang kami nyanyikan ini ya Tuhan, bahwa tidak ada pernah di dalam sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Tidak pernah ada satu masa di dalam kehidupan kami Tuhan membiarkan kami berjalan sendirian. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, jikalau hari ini kami boleh memenuhi undangan Tuhan untuk datang beribadah, itu pun karena anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu mendengarkan Tuhan berkata-kata melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan berkenan menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya semakin hari hidup kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengarkan doa kami, karena doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Belum makan ini ya. Shalom. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Chandra Udayana. Saya asli arek Surabaya ya. Tapi kenapa namanya Udayana? Karena orang tua itu marganya U gitu ya, sama dengan Pak Satria ya. Maka harus ganti nama menjadi Udayana gitu ya. Jadi saya punya cita-cita foto di depan Universitas Udayana. Ya, Chandra Udayana di depan Universitas Udayana. Tapi cita-cita itu tidak kesampaian waktu saya praktek setahun di Denpasar, Bapak Ibu. Karena saya sibuk ke Pantai Kute daripada ke Universitas Udayana. Ya, saya melayani saat ini di Gereja Kristen Kalam Kudus, Kupang Jaya. Bapak Ibu tahu Gado-Gado Kupang Jaya? Nah, di situ letak gereja saya, Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau tahu gado-gadonya, Bapak Ibu panggil saya di belakang, Pak Chandra ayo makan gado-gado. Pasti saya datang Bapak Ibu ya. Jadi saya melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, dan saya juga melayani sebagai dosen ya paruh waktu, dosen LB luar biasa di Universitas Kristen Petra Surabaya ya. Mohon maaf bagi yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, status saya sudah tidak available, saya sudah menikah dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Ya, itu perkenalan singkat saya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu sukacita bagi penyembah Kristus. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya mengajak kita membaca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Demikian seterusnya hingga ayat yang ke-12. Bapak Ibu bacakan versi yang Bapak Ibu punya, karena saya akan bacakan di dalam versi terjemahan baru yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Sampai demikian jauh firman Tuhan dibacakan, selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Desember adalah bulan yang terasa spesial bagi setiap kita, baik itu anak Tuhan maupun yang bukan anak Tuhan. Kenapa? Karena di bulan Desember ada vibes yang sedikit berbeda. Apa saja? Bulan Desember ini terkenal dengan bulan yang vibes-nya itu pengennya liburan, betul atau betul? Saya enggak tahu Bapak Ibu yang sudah beli tiket ke Hong Kong, ke Jepang, ke Makau, ke Thailand, ada yang beli tiket ke Aceh? Ya. Saya yakin kita sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Apalagi kalau bulan-bulan Maret, ya bulan-bulan Mei itu ada travel fair, Bapak Ibu langsung enggak tahu berangkatnya kapan, pokoknya beli tiket dulu, begitu kan? Dan itu kerasa vibes-nya. Tadi kalau kita rasakan nyanyinya itu kayak serasa kita di Hawaii, betul ya? Alat musik lagu yang merubah ratapan menjadi tarian itu kan intronya tadi kayak kerasa di Hawaii. Saya membayangkan di pantai, saya pakai hula-hula Bapak Ibu ya. Tapi untungnya kok berubah begitu ya. Nah Bapak Ibu, bagi anak-anak ini juga merupakan bulan yang menyenangkan. Ya, kalau zaman saya dulu ada lagu anak-anak ya yang dinyanyikan Tasya itu begini. Libur telah tiba, libur telah tiba, hore, hore, hore. Betul ya? Anak-anak seneng gak kalau libur? Seneng ya kan? Kalau liburan ngapain? Buka mata, pegang handphone, main Mobile Legends. Betul? Seharian dari pagi sampai malam. Lalu bulan ini juga memiliki vibes yang berbeda. Karena cuacanya yang dingin-dingin empuk, gitu ya. Kita tahu di Indonesia khususnya kita menghadapi musim hujan dan 2 hari ini kita disambut dengan cuaca pagi yang sangat sejuk. Mau bangun aja rasanya males, gitu kan. Makanya KU1 itu tidak banyak yang bangun, lebih suka KU2 karena apa? Meluk guling itu lebih enak. Begitu kan. Kalau di luar negeri ada musim salju yang membuat kita itu merasakan dinginnya cuaca yang terjadi pada waktu itu. Ya, terus kenapa bulan ini spesial? Karena bulan ini juga kita merasakan sukacita. Karena di mall kita menjumpai tulisan SALE. Apa? Salah. SALE, apa? SALE. Siapa yang kemarin pergi ke salah satu mall untuk late night sale? Ada? Jangan-jangan bajunya dibeli di hari ini ya? Bapak Ibu beli di sale, terus kemudian disumbangkan ke gereja, nanti belinya harga murah. Kalau kita lihat sale, up to 70% mata kita langsung kalap ya. Apalagi ya bapak-bapak itu kalau ke mall itu kan penderitaan. Bagi ibu-ibu itu sukacita kan. Makanya ya tak kasih tahu bapak-bapak ya, izinkan istrimu ke mall.
tapi tahanlah kartu kredit dan kartu debit di dompetmu ya. Pasti ibu-ibu akan menderita. Ada macam-macam sale, big sale, end year sale, holiday sale, late night sale, Surabaya super sale. Semuanya menawarkan diskon yang besar-besaran, betul ya? Dan akhirnya kita cenderung apa? Membelikan sejumlah barang yang kita yakinin itu bisa mendatangkan sukacita. Diakui atau tidak, suasana ini membuat suasana bulan Desember menjadi berbeda. Apalagi kalau kita makan ya, kasih candlelight dinner gitu ya. Terus kemudian ada suasana-suasana tertentu yang membuat hati kita itu merasa berbeda di bulan-bulan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dirancangkan oleh dunia untuk mendatangkan sukacita di dalam bulan-bulan ini. Tetapi pertanyaannya, apakah sukacita pada Natal yang pertama itu sama dengan sukacita yang dibuat oleh manusia di zaman modern ini? Apakah sukacita yang dialami oleh orang-orang yang hadir pada Natal pertama itu sama dengan sukacita yang dialami oleh manusia di zaman modern ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ternyata sukacita yang dialami oleh orang-orang yang hadir pada Natal pertama itu berbeda dengan sukacita kita pada hari ini. Betul ya? Kalau anak-anak sukacitanya apa? Kalau diizinkan untuk main game. Betul enggak? Kalau yang dewasa, ya sukacitanya apa? Kita makan waduh sudah nyebut ya, sudah terlanjur murucut ya. Makan steak ya, yang enak begitu kan. Terus kemudian kita makan ini, makan itu. Manusia kan cenderung serakah, betul enggak? Makanya kan lebih suka makan all you can eat. Padahal tahu perut itu juga ada batasnya kan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu dirancangkan oleh manusia untuk mendatangkan sukacita. Tetapi sukacita itu sangat jauh berbeda dengan sukacita yang dialami oleh beberapa orang tokoh yang ada di dalam bagian ini. Kalau kita melihat ada dua orang tokoh yang sama-sama memiliki tujuan untuk menyembah anak yang dilahirkan itu. Siapa tokohnya? Yang pertama, di dalam ayat yang kedua, yaitu orang Majus. Dikatakan apa? Kami datang untuk menyembah Dia. Jadi mereka dipimpin untuk menyembah anak yang baru dilahirkan itu. Lalu tokoh yang kedua dikatakan apa? Herodes di dalam ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia. Pertanyaannya, siapa yang menyembah anak itu secara tulus? Herodes atau orang-orang Majus? Hah? Orang-orang Majus ya? Kenapa? Karena dia dipimpin oleh Tuhan. Dan dia meresponi itu dengan benar. Nah, apa yang akan saya ajak untuk kita pikirkan? Bapak Ibu, saya tidak mengatakan Bapak Ibu bukan orang Kristen yang tidak sejati, bukan. Tetapi jujur, seringkali kita datang ke gereja mencari Tuhan hanya karena ada maunya. Apa maunya? Satu, supaya aku tidak dibesukin sama Muse Emil, makanya aku rajin datang ke gereja. Betul atau betul? Orang sekarang itu tidak mau dikepoin, betul ya? Ojo ganggu lah Muse, aku ini lagi rempong. Apalagi ini tutup tahun, pembukuan begini. Wes aku pasti datang. Kita datang seringkali karena tidak mau majelis itu danfang, datang ke rumah kita, tidak mau. Lalu kita datang ke gereja karena apa? Itu menyenangkan kita.
Puji-pujiannya cocok dengan selera kita. Coba kalau puji-pujiannya nggak cocok dengan selera kita pindah ke, masih untung pindah ke gereja lain daripada pindah ke diskotik. Betul kan? Apakah memang benar kita datang untuk mencari Tuhan? Sekarang saya tanya yang ketiga. Kita mengikuti banyak perayaan Natal. Untuk apa? Berjumpa dengan Yesus? Betul. Tapi tidak sedikit juga yang kepingin makan gratis di gereja. Makanya ya tidak sedikit jemaat tuh ya, kalau Natalan gowo tas kresek. Jadi nanti ya kalau Natalan perayaan Natal, tolong dicek panitia. Kalau ada tas kresek disuruh taruh di luar, ada rantang, panci, semua taruh ditinggalkan di meja. Heran. Disuruh satu jemaat satu, ya kan? Ya sih ono sing mangan loro iki heran. Apa di rumah ndak makan, tayo opo begitu kan? Terus seringkali kita ke perayaan Natal, saya ndak tahu berapa banyak Bapak Ibu datang ke perayaan Natal. Saya sudah yang ketiga. Ya kalau pendeta itu kan Natalani wake ya. Natal hamba Tuhan, Natal komisi ini, Natal komisi ini. Ya kan, Natal ibu-ibu, Natal bapak-bapak, semua diikutin. Saya sudah yang ketiga. Dan seringkali kan kita datang ke Natalan cuma ingin apa? Dapat souvenir Natal. Nanti tanggal Sabtu depan ada souvenirnya enggak? Ada ya? Oh saya daftar satu ya, saya daftar satu. Souvenirnya apa? Muk, jam, payung, voucher ya? Wah puji Tuhan tambahan enak ini ya. Langsung sesuai kebutuhan gitu kan. Coba lihat, seringkali kita ngumpulkan souvenir. Kalau enggak gereja tahun ini enggak ada souvenir. Majelisnya medit tahun ini gono souvenir. Gereja lain tuh nyediakno emas. Mungkin perlu ya di GKT kasih emas. Bukan yang 10 gram, 0,005 gram. Ya kan? Pokoknya kan emas gitu ya. Mungkin buat nembel untune yang bolong gitu kan. Ben lek senyum ketok celing yang emas. Pertanyaannya kita itu datang ke gereja sama seperti orang Majus atau kita menyembah Tuhan sama seperti Herodes. Sama-sama ngomong mau menyembah Tuhan, tetapi memiliki motivasi yang berbeda. Dan kalau kita berbicara, pertanyaannya adalah menyembah Tuhan yang mana yang mendatangkan sukacita di dalam bagian ini. Menurut Bapak Ibu, pilihan pertama yaitu orang-orang Majus atau pilihan kedua Raja Herodes. Siapa yang memilih orang Majus? Oke. Yang memilih Herodes? Yang memilih Pak Chandra? Sudah terima kasih, saya enggak dipilih ya, saya pulang. Benar Bapak Ibu. Sukacita itu akan muncul ketika kita mempunyai motivasi yang tulus dan murni ketika kita menyembah atau mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya bagaimana orang-orang Majus itu bisa menemukan sukacita itu. Sukacita itu dapat ditemukan ketika mereka membiarkan dirinya dipimpin oleh Tuhan dan mereka berjalan di dalam ketaatan itu. Bapak Ibu, kita itu manusia seringkali susah untuk taat. Ada amin? Ya kan? Waktu kecil anak kita sih lucu-lucunya ya kan? 1 tahun dikasih susu ya, nurut. 2 tahun dipakai baju sik nurut. 3 tahun dikuncir ya, sik nurut. Inilah anak perempuan. Setelah 6 tahun, 7 tahun, mau enggak? Terus punya pilihan dewek. Ojo gitu mah, jelek. Aduh mama iki kuno. Sekarang zamannya enggak gini mah, gitu kan. Bahkan anak-anak disuruh potong rambut, jangan terlalu panjang. Gak boleh ngelebihin alis, nanti matamu rusak. Itu modelnya apa, Pak? Modelku enggak gitu, Pak.
Ya toh? Angel. Mangkane lek sik cilik sik ketok lucu-lucune ya, dicubit-cubit lek wis gede, wah jembetno ati, betul kan? Manusia itu pada dasarnya susah untuk taat. Tetapi coba kita lihat, di dalam peristiwa Natal yang pertama, Tuhan memberikan berita Natal itu kepada para gembala, disertai dengan tanda. Kepada para gembala diberikan tanda apa? Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Pertanyaannya, kenapa gembala itu mendapatkan tanda bayi itu dibungkus dengan lampin dan ada di dalam palungan? Karena profesi mereka sebagai gembala yang membuat mereka mengerti di mana mereka akan menemukan bayi itu. Betul ya? Karena gembala itu tidak mungkin tidak tahu yang namanya palungan. Mereka pasti tahu di mana palungan itu. Dan akhirnya setelah mendengarkan itu, mereka pergi, mereka taat, menemui bayi itu. Dan mereka sangat bersukacita. Lalu yang kedua, di dalam bagian ini, sama juga Tuhan memberikan tanda, tetapi tandanya berbeda. Kenapa? Tuhan memberikan bintang di timur dan mereka melihat tanda itu. Kenapa bintang itu diberikan kepada mereka? Karena orang-orang Majus itu familiar dengan bintang itu. Ya, nanti kita lihat siapa sih orang Majus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah memang untuk mengidentifikasikan siapa orang-orang Majus ini, ya. Beberapa abad sebelum kelahiran Yesus Kristus, istilah Majus atau Magoi itu digunakan untuk menunjuk kepada para imam dari suku Media yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Daniel, Daniel itu bisa menafsirkan mimpi, betul ya? Ada ahli-ahli nujum yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan itu. Beberapa waktu yang lalu saya ngimpi. Saya cerita sama jemaat saya. Ya, saya ngimpi ada orang datengin saya. Muse, gereja butuh apa? Oh ya, gereja butuh ini. Dia mau ngasih persembahan 1M. Wah, saya seneng ya. Di dalam mimpi itu saya juga merasakan sukacita. Tapi sebelum uang itu diserahkan, semu sudah panggil saya. Pak, bangun Pak, anterno anakmu sekolah. Aduh, hilang 1M. Saya cerita sama jemaat, coba ya, kalau mimpi itu bisa dilanjutkan. Tak lanjut no mimpi, sek manten ono mas, sek mah. Aku mari ini nerimo uang 1M. Gitu. Saya cerita sama jemaat ngomongin, Pak Chandra, sakjane waktu itu ya, Pak Chandra tuh ruang meneh. Sampai diterima, baru Pak Chandra bangun katanya gitu. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Kalau ketemu mimpi, ketemu ular putih artinya apa? Gak ngerti ya? Artinya Bapak Ibu terlalu sering nonton Pai Sucen, ya kan? Bapak Ibu, inilah yang dipahami tentang orang-orang Majus pada beberapa abad sebelumnya, ya. Lalu kalau kita maju di dalam dunia perjanjian baru, istilah Majus itu menunjuk kepada orang yang belajar tentang mimpi juga, ya, terus astrologi, sihir, dan beberapa buku yang berkaitan dengan tentang masa depan dan sejenisnya. Ya, Bapak Ibu tahu primbon? Nah, itu ya, mereka itu baca itu. Jadi orang-orang Tionghoa dulu itu ada bukunya Bapak Ibu. Mengenai tanggalan-tanggalan itu ada bukunya. Jadi waktu saya mau menikah, ya, dilihat tanggal 3 Mei, tanggal 10 Mei, tanggal 17 Mei. Waktu itu kita harus cepat milih. Karena restoran itu kan penuh semua, begitu kan. Terus kemudian dilihat, wah tanggal ini, nanti kamu ndak cocok, nanti jiong ini. Wes mah gini aku ngomong sama mama. Ojo dilihat sioku sama sionya bojoku. Pokoknya lihatan sione papa sama sione mama. Pokoknya gak jiong mbak sione papa, sione mama gak apa-apa katanya. Oh ini gak boleh tanggal 4 kaki meja atau apa gitu kan. Waduh pangel ya. Ono kaki meja lah, kaki kursi lah, pusing kan. Terus kemudian pas tanggal 17 Mei itu,
tanggal cungkuknya itu sesan. Waduh. Nah ini restorannya tanggal 3 wis penuh, tanggal 10 juga akan ada yang booking. Ayo mah cepetan. Kalau aku gak kawin-kawin, nanti masuk ke saatnya apa? Karena saya sudah diterima, saya izin ditunda karena saya mau menikah dulu. Nah lek saya enggak jadi nikah lah, gak jadi masuk saat. Tanggal sesan cungkuknya. Mama saya bilang ini, nanti ya kalau kamu menikah tanggal ini, kamu sulit punya anak, katanya gitu. Waduh, kalau ibu-ibu, bapak-bapak jadi saya nikah enggak? Ya kan? Bingung kan? Terus kemudian saya ngomong, wes gak apa-apa wes, nekat aja, sioku sio Tuhan Yesus. Ya kan? Terus akhirnya saya menikah. Setelah menikah, Mei, Juni istri saya mens, terus kami pindah ke Malang, Juli istri saya hamil. Saya ngomong, mah, neti waing. Hah? Makanya kelahiran anak saya yang pertama itu untuk apa? Membuktikan bahwa apa yang saya percayai, Tuhan yang saya percaya itu adalah Tuhan yang hidup. Semua itu dipelajari. Sesan, ya kan? Sesek kabeh. Ya kan? Sampai sesek kabeh. Kalau orang nawari saya apartemen ya, ayo Pak dicari apartemennya, dipilih gitu. Mas, saya itu kepingin beli apartemennya sampean, tapi sayang, saya cari lantai 4 gak ono. Terus mari ngono saya cari nomor 4 ya gak ono, 44 gak ono, 13 gak ono. Pak, sebenarnya lantai 5 itu sama dengan 4 tuh. Sampean delon ya, angka 4 sama 5 podo apa beda? Beda sih Pak. Nah kok sampean ngomong podo? Gak sido tuku aku. Memang alasan saya karena gak punya dana ya, begitu Bapak Ibu ya. Cari-cari aja. Jadi Bapak Ibu mereka adalah orang yang mempelajari tentang itu, horoskop, ilmu perbintangan. Kalau zaman saya pemuda, selalu kalau kita baca koran majalah Liberty apa? Ramalan bintang bulan ini, Sagittarius, asmara akan berjalan lancar, gitu kan? Hari ini kamu akan mendapatkan sukacita. Yang ketawa ini seumuran dengan saya berarti kan? Suka nonton itu, iya kan? Terus, sio anjing, sio babi, jiongnya apa? Kalau orang Tionghoa, sionya jiong itu, mamanya nggak boleh dipanggil mama. Saya kenal ya, jiong, ya anak sama mamanya jiong. Namanya Melan, marganya Ngo. Jadi kalau dipanggil ngomelan, ya kan? Jadi anaknya itu panggil mamanya apa? Lan, nggak manggil mama. Saya tanya mama saya, kok nggak sopan ya anaknya? Soalnya dia jiong. Gak boleh manggil mama, harus manggil namanya. Untung gak dipanggil lengkap ya, ngomelan begitu ya. Jadi ini adalah ide untuk istri-istri yang namanya, yang suka bicaranya banyak, ganti marganya jadi Ngo, panggil namanya Melan. Melan, wo ini, itu kan ada toh? Melan, gitu kan. Bahkan kalau kita maju lagi di dalam perkembangan Bapak Gereja, misalnya, dalam tahun 225 Masehi, ada Bapak Gereja yang menafsirkan orang Majus ini 3. Kenapa? Karena dari jumlah persembahan yang dibawa. Emas, kalau terjemahan baru yang pertama itu adalah kemenyan dan mur. Kalau ini emas, dupa dan mur, ya kan? Bahkan didukung dari Mazmur 72 ayat yang ke-10. Ada raja-raja dari Tarsis, Seba dan Seba. Jadi ada 3 kerajaan. Jadi makanya mereka menafsirkan ada 3 orang Majus. Tapi berapa jumlahnya tidak ada yang tahu. Tapi saya yakin jumlahnya lebih dari 3. Karena apa? Biasanya orang yang melakukan perjalanan jauh itu harus bergerombol untuk mendapatkan apa? Keselamatan. Ya, kalau zaman sekarang itu enak, bisa pakai pesawat dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka melihat bintang itu, apa yang menjadi respon mereka? Taat. Bintang itu kemana, mereka taat. Seringkali jujur, kita itu tidak suka terhadap yang namanya pimpinan Tuhan. Tapi kita senang, semoga Tuhan memimpin saya begitu. Betul atau enggak? Sekarang saya tanya ya Bapak Ibu, kalau punya anak, pinter,
Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Suruh masuk seminari, rela enggak? Pasti jawabannya gini, tanya gini. Kamu nanti mau makan apa, Nak? Jadi pendeta itu mau makan apa? Tanya semu Pak Emil setiap hari makan apa? Pernah makan steak? Pernah ya? Pizza pernah? Kalau enggak pernah, jemaatnya Takeoven. Terlalu. Pasti pernah lah, salad pernah. Loh. Anaknya majelis ngomong sama papanya, saya mau persembahkan diri saya masuk seminari. Papanya ngomong apa? Kamu sudah gendeng ya? Kamu gak mikir lagi ya? Majelis loh. Harus kan, wah saya dukung ya gitu ya. Saya support gitu kan. Kita sering kali ngomong aku mau taat sama Tuhan. Tapi begitu Tuhan panggil, kita responnya jauh, betul ya? Kita melarikan diri dari panggilan Tuhan. Sehingga hidup kita itu dalam pelarian dan kita tidak bisa merasakan sukacita itu. Coba lihat orang Majus ini. Mereka taat, ngikuti bintang itu kemana mereka pergi, betul ya? Sama toh seperti kita kalau misalnya pakai GPS, belok ke kiri, belok ke kanan, in 200 meter turn right, betul gak? Kita mau taat toh? Bapak Ibu kan nggak tahu ujungnya kemana. Mau itu ngelintasi tol, mau ngelintasi apa, pokoknya kan Bapak Ibu taat. Saya pernah ke Batu, karena mau pergi, ya cari makan, menghindari jalan macet, kita ikuti GPS. Nah anak saya keliru, pakai yang sepeda motor. Nah kami bawa mobil gitu kan, terus tambah lama jalan ini kok tambah kecil ya, kamu tuh gak salah. Bener Pak, turn right ya turn right. Habis itu didatengin orang, Pak maaf Pak mau kemana, ini kebun stroberi Pak, ya Tuhan sampai salah. Untungnya aku gak panen stroberi nih kono. Salah. Kita mau taat. Kalau kita mau menemukan sukacita yang sejati di dalam Natal itu, carilah Tuhan dan pimpinannya di dalam Natal ini. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Saya masih ada 5 poin lagi, jadi bisa ditambah waktu khotbah saya ya. Selain kita hidup taat, hal yang kedua yang membuat kita bisa menemukan sukacita pada waktu kita menyembah Tuhan di hari Natal adalah apa? Kita mau mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jujur, ketika kita sakit, yang kita andalkan pertama apa? Asuransi kita toh? Betul nggak? Ono asuransi tenang aja. Kalau zaman dulu kan kita doakan kan, pola doa kan sekarang berbeda. Tuhan tolong penuhkan segala kebutuhan supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Betul ya toh? Sekarang pendeta nggak pernah doa gitu, karena apa? Semuanya di cover asuransi. BPJS lah minimal. Apa yang digemulkan lagi masalah dana? Gak ada. Ketika kita mau berkata mempercayakan diri kita sepenuhnya, berarti kita sedang mendefinisikan siapa yang kita percayai itu. Siapa anak yang dilahirkan itu? Anak yang dilahirkan itu bukan anak biasa. Dia adalah dikandung dari Roh Kudus, dia adalah Raja, Mesias, keturunan Daud yang diurapi itu. Apa yang dia akan lakukan? Dia akan menyelamatkan umat manusia, bukan dari yang namanya kemiskinan. Dia bukan menyelamatkan umat manusia dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Dia bukan menyelamatkan umat manusia dari sakit penyakit. Tetapi Raja yang dilahirkan itu menyelamatkan engkau dan saya dari masalah terbesar umat manusia, yaitu apa? DOSA. Apa? Salah. DOSA. Apa? Dosa. Itulah yang akan dikerjakan oleh bayi yang dilahirkan itu. Jadi kalau engkau mencari Yesus supaya engkau tambah kaya, engkau salah cari Yesusnya.
Kalau engkau cari Yesus supaya hidupmu tambah lancar, jangan cari Yesus di gereja, cari di Gunung Kawi. Kalau engkau cari Yesus supaya hidupmu tidak ada masalah, engkau salah mengikut Yesus. Dari mana saya tahu itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika malaikat Gabriel memberitakan tentang kehamilan Maria kepada Yusuf, kira-kira kalau kita zaman sekarang mikirnya enak, betul ya? Kira-kira perasaan Yusuf dan Maria pada waktu itu gimana? Berkecamuk, gak karu-karuan. Aku ini belum ngapa-ngapain kok sudah waiing. Tuhan rencanamu ini apa? Begitu kan? Enak enggak posisi mereka? Semua diporak-porandakan itu. Kira-kira mereka dapat sukacita enggak? Enggak ada sukacitanya. Dari mana sukacitanya? Lancar hidup mereka? No. Seharusnya seringkali kan kita ngomong, kalau aku menjalankan rencana Tuhan, hidupku pasti lancar. Betul enggak? Kita punya premis seperti itu kan. Tapi kenyataannya apa? Mereka untuk cari tempat melahirkan aja enggak ada loh. Bahkan setelah bayi Yesus umurnya 2 tahun harus menyingkir ke Mesir. Bayangkan, zaman dulu enggak ada mobil. Saya pindahan dari Malang waktu liburan ke Surabaya. Waktu anak saya masih kecil, bawa steamer, bawa botol, ya kan? Bawa air panas pakai termos, susunya wis ditakeri berapa sendok itu kan. Jadi kalau sudah mau bikin langsung disok begini aja kan. Sudah disiap no air dinginnya, nanti air panasnya tinggal nambahin. Kan begitu. Baju-bajunya, sabun-sabunnya. Nah ini oleh anaknya kembar. Anak satu wis panas, setengah mati. Nah oleh anaknya kembar ya apa? Tambah setengah, mampus. Nah ini bayangkan, mereka itu disuruh pindah ke Mesir. Ada tiket pesawatnya, jalan kaki. Kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan kesulitannya? Kalau kita berpikir mau ikut Yesus semuanya lancar, maka coba kita pikir Yesus seperti apa yang hadir pada hari Natal itu. Saya yakin Yesus seperti itu tidak akan pernah mendatangkan sukacita dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Yesus yang digambarkan di dalam Alkitab adalah sekalipun ada masalah, sekalipun rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan rencanaku, Maria di dalam pujiannya apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukacita karena Dia. Di saat semua keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita planningkan, kita bisa bersukacita karena kita tahu bahwa Allah masih in control di dalam semuanya. Itulah yang mendatangkan sukacita bagi kita. Dia adalah Raja yang seharusnya memimpin hidup kita. Bukan kita yang memimpin diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap Natal tahun ini tidak kita lewatkan dengan sia-sia. Tiap tahun kita merayakan Natal, jangan sampai kita kehilangan sukacita Natal itu. Jangan sampai kita membangun sukacita-sukacita yang palsu ya di atas sukacita yang sejati. Jangan, Bapak. Karena itu akan menipu diri kita sendiri. Mari kita rayakan Natal dengan sukacita yang sejati. Ketika kita tahu bahwa Dia datang untuk menyelamatkan engkau dan saya, untuk menebus dosamu dan dosa saya, untuk menggantikan engkau dan saya. Di sepanjang sejarah manusia berusaha menyelesaikan masalah terbesar itu dengan caranya sendiri. Tapi manusia tidak akan pernah bisa, betul ya? Kenapa saya ngomong begitu? Setiap kali mati, mau mati, manusia selalu apa? Gelisah dan ketakutan. Kenapa? Karena dia belum tahu siapa yang dapat menyelesaikan masalah yang terbesar dalam kehidupannya. Oleh karena itu, jangan lewatkan Natal hanya demi apa? Ya, hadiah-hadiah, ya, makanan-makanan. Jangan. Tahun depan kalau boleh ya, untuk majelis, gak usah ngadakan konsumsi Natal. Kalau boleh,
Tidak ada door prize-an, tidak ada hadiah Natal. Kita coba lihat jemaat yang setia itu seperti apa. Tengok, sampai ada yang ngomong, loh delonta, yo majelisnya pelit ya, gak tuku souvenir delonta. Padahal aku kurang siji loh, 1 set ini souvenirku. Ini kan. Kita lihat, kita uji, betul ya? Bukankah Natal seharusnya kita itu memberi, bukan malah minta dari gereja. Loh aku kan wis kayak persembahan, kok iki Natal ae gak dikei mangan. Daikoven. Kalau Bang Haji bilang apa? Terlalu. Bapak Ibu, mari kita bangun sukacita Natal itu. Bukan kepada hal-hal lahiriah yang kelihatan, tetapi kita mendasarkan terhadap kelahiran Sang Juru Selamat itu. Yesus Kristus, Sang Putra Natal itu, yang menyelamatkan engkau dan saya. Bapak Ibu, saya tutup dengan kesaksian saya. Saya dilahirkan dari keluarga yang belum mengenal Tuhan, tapi saya bersyukur saya mulai dari TK, sekolah di sekolah Kristen. Ya, di TK Kristen Petra 10, SD Kristen Petra 10, terus kemudian SMP dan SMA di SMP Petra 1 dan SMA Kristen Petra 1. Kuliah S1 saya di Universitas Kristen Petra. Saat ini saya kuliah S3 di Universitas Kristen Petra. Nanti mati mungkin dikubur di kuburan Siwalan Kerto itu ya, yang dekat masuk Petra itu kan ya. Nah, mungkin di situ ya. Karena cintanya sama Petra begitu kan. Saya mengenal Tuhan di sekolah Kristen itu. Bapak Ibu, saya ingat waktu itu saya diajak sama teman saya untuk ibadah Natal keluarga. Waktu itu saya SMA kelas 2. SMA kelas 1 saya bertanya sama teman saya yang agamanya saya sama dengan dia. Saya bertanya gini, orang Kristen punya Tuhan namanya Yesus. Sesema, siapa Tuhan kita itu? Dia enggak bisa jawab. Dia enggak bisa jawab. Akhirnya saya cari kebenaran itu. Di malam Natal di ibadah rumah tangga itu, pendetanya setelah khotbah, dia tumpang tangan ke satu-satu orang gitu, doakan masing-masing. Nah, woman sungkoren itu kan, enggak boleh pegang kepalanya orang. Mei Yuli mau gitu kan, mama saya bilang gitu, enggak boleh pokoknya kamu megang kepala orang. Nah, pendeta Kristen itu kan biasanya doa tumpang tangan di atas kepala. Waktu itu pas dia tumpangi tangan di kepala saya gini, saya usap. Kurang ajar ya pendeta ya, gak sopan ya, Mei Yuli mau gitu kan. Terus pendetanya bilang apa? Diam! Saya kaget. Ya teriak gitu, ya diam! Saya masih ingat doanya itu apa? Dia ngomong gini, saya tahu kamu ada di persimpangan jalan dan kamu harus memutuskan kamu mengikut siapa. Wah Bapak Ibu, setelah pulang itu, saya pulang itu nangis geru-geru di kamar. Tuhan ampuni saya orang berdosa. Saya tidak bisa selamatkan diri saya sendiri. Saya perlu juru selamat. Saya mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Tolong Tuhan Yesus lahirkan saya kembali. Bapak Ibu, Natal pertama saya tahun 2000 kalau nggak salah. Itu di Sangrila, Natal gabungan GKA Gloria. Ya, Natal saya pertama itu. Waktu itu ngundang artis dari Taiwan Bapak Ibu. Saya ingat, saya belum kenal siapa-siapa orang Gloria. Saya datang seorang diri, gitu ya. Saya cuma datang, saya mau mencari yang namanya siapa bayi itu. Dan hari ini, Bapak Ibu boleh melihat saya. Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Bukankah itu adalah anugerah yang luar biasa yang saya rasakan di dalam Natal itu. Coba kalau pendeta itu ya enggak numpangi saya tangan. Saya masih ingat doanya, dia bisa tahu persis dia ngomong, kamu ada di persimpangan jalan dan kamu harus memutuskan untuk mengikut siapa. Sejak saat itu saya mengikut Yesus dan sampai saat ini keputusan saya belum berubah. Mari Bapak Ibu, di Natal yang indah ini kita mau taat kepada pimpinan Tuhan. Dan kita mempercayakan diri kita sepenuhnya. Baik kita hidup maupun kita mati. Kita ini adalah milik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, no matter what,
Betul ya? Yang penting Tuhan disenangkan, tidak ada urusannya dengan saya. Mau Bapak Ibu? Mari kita sama-sama berdoa. Saya tidak tahu berapa banyak ibadah Natal yang akan kita ikuti di tahun ini. Tetapi yang menjadi masalah adalah bukan berapa banyak ibadah yang kita ikuti, tetapi sudahkah kita mau taat kepada tanda yang diberikan pada saat ini, yaitu Alkitab, yang menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat dan Dia adalah Mesias yang dipilih Allah. Dan maukah kita percaya kepada Dia? Itu adalah sukacita yang terbesar di dalam diri manusia yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Jikalau Bapak Ibu selama ini menaruh sukacita kepada hal-hal yang lahiriah, materi-materi yang ada, status Bapak Ibu, mari kita datang, kita minta ampun kepada Tuhan. Mohon Tuhan perbarui kita sekali lagi. Mohon Tuhan pulihkan kita di Natal tahun ini. Mari dengan tenang kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa sukacita yang sejati itu ketika kami mau menyembah Engkau dengan motivasi yang tulus, ketika kami mau taat kepada pimpinan-Mu dan kami mau percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan, satu-satunya Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan berkati firman yang telah disampaikan. Tuhan meteraikan firman ini dalam hati kami. Dan biarlah hidup kami dipenuhi dengan sukacita. Karena kami boleh menyambut Yesus, merayakan Yesus yang adalah juru selamat umat manusia. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Chandra Udayana atas firman yang sudah dibagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Jemaat sekalian, saya undang untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai persiapan kita. Tuhan jadi sama dengan manusia.
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini menjadi berkat dan anugerah dalam kehidupan kami hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan syukur kami melalui berkat materi yang Kau berikan. Berkati juga ini Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Inilah doa kami Tuhan, kami hanya serahkan kepadamu. Ampunilah dosa dan salah kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, kalau tadi KO1 saya tanya, kemarin malam ada yang belanja, ada yang antri di Pakuan Mall, PTC, dan ada yang ketemu saya, ya saya cuma sebentar aja lihat, tapi saya nggak belanja, Bapak Ibu cuma lihat aja. Ya, biarlah kita yang antusias mengikuti kegiatan Natal, mungkin di luar gereja kita juga boleh berantusias mengikuti kegiatan Natal di gereja kita. Bapak Ibu, mungkin saya hanya menekankan beberapa hal dalam semangat Natal yang mungkin sudah digaungkan oleh dunia ini. Di kota Surabaya juga ada banyak kesempatan-kesempatan diskon-diskon belanja. Biarlah kita juga semangat mengikuti rangkaian acara Natal di gereja kita. Sekali lagi Bapak Ibu, besok kita ada kunjungan Natal di SD dan TK Immanuel. Kalau berdasarkan info masih ada kuota, benar ya? Dan mungkin Bapak Ibu kalau misalnya tertarik untuk hadir, berpartisipasi, akan boleh berpartisipasi dalam kunjungan Natal ini. Bagi yang tidak bisa pagi hari, untuk sore hari, Bapak Ibu bisa hadir dan mengikuti kegiatan Christmas Carol. Christmas Carol ini kita akan berkunjung ke rumah-rumah jemaat. Ya, kalau Bapak Ibu belum pernah ikut, silakan boleh ikut. Tetapi terlebih dahulu harap mendaftar ke Losa Elsa. Losa Elsa mungkin bisa berdiri nanti. Oh enggak apa-apa, ya di sebelah sana ya, siapa tahu ada yang enggak tahu Losa Elsa, nanti Bapak Ibu kalau tertarik bisa cari Losa Elsa di sana ya. Kemudian tidak hanya hari Senin, tetapi hari Selasa, Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi, kegiatannya sama pukul 4 sore, jadi 4 sore kumpul, lalu kita akan bersama-sama berkunjung ke beberapa rumah jemaat. Tidak hanya kunjungan ke Immanuel dan Christmas Carol, Bapak Ibu bisa perhatikan nanti ada Natal Sekolah Minggu. Natal Sekolah Minggu akan berlangsung pukul 4 sore dengan tema Little Hand Big Love. Jadi saya rasa ini kalau misalnya ada yang belum daftar, mau join, boleh sekali join. Boleh mengajak anak-anaknya, cucu-cucunya untuk datang di dalam Natal Sekolah Minggu. Kemudian untuk Natal umum, Bapak Ibu bisa perhatikan juga tanggal 20 Desember. Jadi silakan boleh berantusias mengikuti rangkaian acara Natal kita. Tanpa kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu, acara Natal kita tidak ada apa-apanya. Seperti ya, supaya antusias kita di bulan Desember ini juga kita boleh salurkan di dalam kegiatan gereja kita. Untuk diketahui hari ini Pendeta Emil John Suat tidak ada di tempat karena sedang pelayanan di GKK Awiyung. Dan Bapak Ibu juga mungkin kita tidak bisa ke Aceh. Kita tahu di sana ada bencana, tetapi Bapak Ibu sekali lagi kita bisa berpartisipasi tidak hanya melalui doa. Nanti setelah ibadah ada penjualan baju-baju Bapak Ibu, tidak harus dipakai untuk diri sendiri. Kalau Bapak Ibu mau beli, didonasikan lagi atau untuk berbagi silahkan boleh. Gitu ya. Nah, pengumpulan dana ini sekali lagi untuk donasi ke Aceh. Mungkin kita tidak bisa ke Aceh, tapi kita bisa berpartisipasi salah satunya dengan membeli baju-baju yang sudah disediakan oleh komisi misi. Untuk kegiatan lainnya Bapak Ibu bisa lihat di warta secara tercetak atau yang sudah di-sharing di WA Group. Dan terakhir Bapak Ibu akan ada video dari Pos PI Palangkaraya.
Ini pelayanan di era COVID. Hingga kemudian memiliki gedung gereja sendiri. PUSPI Palangkaraya, Bapak Ibu yang sudah kita dukung dan doakan juga tergerak untuk melayani masyarakat. Sudah ada beberapa anak-anak yang juga dibaptis. Dan di PUSPI Palangkaraya ini memang mayoritas anak-anak muda jemaatnya. Dan ini kegiatan-kegiatan di tahun 2025. Ya Bapak Ibu, apakah POSPI Palangkaraya masih ada di dalam pokok-pokok doa Bapak Ibu secara pribadi di rumah? Tidak hanya kita doakan ketika di dalam ibadah gereja, kami semua berharap kita doakan juga masuk di dalam pokok-pokok doa pribadi. Karena POSPI Palangkaraya merupakan salah satu ladang misi yang dikerjakan oleh GKT Citra Raya. Itu bukan tugasnya hamba Tuhan dan majelis pengurus, tetapi tugas tanggung jawab kita semua sebagai anak-anak Tuhan di GKT Citra Raya untuk boleh mendukung. Tidak hanya dana, kita bisa dukung doa, sesekali mungkin bisa tanya kabar, bisa dukung di dalam banyak hal Bapak Ibu. Oleh karena itu, sekian untuk warta jemaat pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa untuk beberapa kegiatan gereja, kita berdoa untuk POSPI Palangkaraya, kita juga berdoa untuk bencana-bencana bangsa dan negara juga. Mari kita ambil sikap berdoa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini saya berikan kesempatan kita doa secara pribadi. Mungkin ada pokok doa pribadi, pergumulan yang ingin Bapak Ibu doakan di dalam hati. Tuhan, kami tahu Engkau Maha mendengar, kami tahu Engkau pribadi yang maha hadir di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau hingga saat ini Engkau setia, hadir, memberkati, menolong kami. Tidak hanya ketika kami di dalam sukacita, di dalam duka cita, dalam kondisi apapun, Engkau selalu ada bagi kami. Kami mau membawa beberapa pokok doa tidak hanya pribadi Tuhan, kami terus berdoa bagi GKT Citra Raya, kami berdoa untuk segenap hamba Tuhan, majelis, kami sebagai jemaat, pengurus komisi-komisi yang ada. Kami mengucap syukur kalau beberapa kegiatan Natal sudah berlangsung, baik itu Natal Youth, Natal Pasutri, kemudian ada lomba-lomba pasar murah yang sudah berlangsung. Kami bersyukur semuanya itu boleh berlangsung karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan dari Tuhan. Dan kami terus mendoakan beberapa kegiatan Natal lainnya yang akan berlangsung sore hari nanti. Ada Natal sekolah minggu, Tuhan tolong. Kemudian ada gladi kotor untuk perayaan juga Tuhan tolong. Untuk besok ada kunjungan Natal ke SD Immanuel, Christmas Carol yang akan berlangsung hari Senin dan Selasa. Tuhan yang juga tolong supaya kehadiran kami, baik itu pada siswa-siswi Immanuel, kami boleh menjadi berkat bagi mereka, membawa terang Kristus bagi mereka. Kehadiran kami juga dalam Christmas Carol, beberapa tim, kiranya juga boleh membawa harapan dan semangat bagi setiap jemaat yang kami kunjungi. Tuhan, kami terus berdoa juga supaya nanti Natal sekolah minggu, banyak anak-anak sekolah minggu yang terberkati. Kami mempunyai tugas Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru untuk nanti sore dan beberapa rangkaian acara Natal mendatang.
Kiranya Tuhan pakai setiap dari kami yang hadir di saat ini untuk berpartisipasi hadir, untuk membawa jiwa-jiwa baru. Biarlah kami mulai dari kerabat-kerabat kami yang terdekat untuk mengajak mereka dalam acara-acara ini. Tuhan, kami berdoa untuk Aceh, Komisi Misi boleh berpartisipasi dengan kami semua. Ada penjualan baju, ada donasi-donasi yang dikumpulkan, Tuhan tolong bagi saudara-saudara kami yang di Aceh. Beberapa wilayah-wilayah yang juga mengalami bencana, tidak hanya banjir, tanah longsor, gempa, dan juga mungkin cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah termasuk di kota Surabaya. Tuhan, biarlah kami yang tinggal di kota Surabaya ini juga di dalam perlindungan Tuhan, supaya kami tetap senantiasa bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, bagi yang mengalami permasalahan juga Tuhan tolong. Kami berdoa bagi kota kami Surabaya, tidak hanya terkait dengan bencana, dengan cuaca ekstrim, kami juga berdoa bagi kesejahteraan kota Surabaya. Kami berdoa untuk politik perekonomian bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada. Kiranya mereka diberikan senantiasa sikap yang takut akan Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia, rakyat Indonesia secara khusus. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang mungkin sedang mengadakan acara-acara Natal, perayaan ibadah, persiapan-persiapan yang ada. Tuhan tolong gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja yang ada di Indonesia, kami mohon keamanan supaya tetap boleh terjaga dalam masa-masa Natal ini, bulan-bulan Desember, dan nanti akan ada akhir tahun dan awal tahun yang akan berlangsung. Kiranya Tuhan juga boleh pegang kendali atas segala sesuatunya. Tuhan, ada pokok-pokok doa lainnya yang tidak terkatakan. Sekali lagi kami mau serahkan hanya ke dalam Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha adil. Kami tahu di tangan Tuhan kami aman. Di tangan Tuhan selalu ada rencana yang terbaik yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami dan bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Nanti doa berkat mohon dengan kasih untuk Pendeta Chandra Udayana boleh memimpin kita doksologi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita pulang membawa firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Marilah kita mengalami sukacita di dalam Natal ini, karena kita mau taat dan percaya sepenuhnya kepada Dia, Raja di atas segala raja, Juru Selamat umat manusia. Hidupilah firman itu, maka ketahuilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu dengan berkat-Nya. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
dulu, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.